jadi kita akan masuk ke video berikutnya, matematika kelas 7 ya, yaitu tentang perbandingan. Nah, nanti di deskripsi dari video ini, itu Kak akan sematkan sebuah link ya, di mana link ini juga membahas latihan-latihan soal berkaitan dengan perbandingan, yaitu bagaimana caranya kalian membandingkan perbandingan yang senilai maupun yang berbalik nilai ya. Jadi sekali lagi di link deskripsi dari video ini. Oke, kita akan bahas secara detail apa sih itu perbandingan, apa itu perbandingan senilai dan berbalik nilai, dan bagaimana latihan-latihan soalnya dan penyelesaiannya ya. Jadi video ini bakalan sangat detail ya. Oke, kita mulai saja. Jadi apa sih pengertian dari perbandingan itu sendiri? Jadi jika diketahui dua besaran, maka dapat dibandingkan dengan, jadi cara membandingkan itu ada dua cara, Itu melalui operasi penjumlahan, ataupun pengurangan, perkalian, ataupun pembagian, ya. Jadi di sini misalnya contohnya setiap hari Santi diberi uang jajan 30.000 dan adiknya mendapat uang jajan sebesar 10.000. Jadi membandingkan melalui operasi pengurangan ataupun penjumlahan nantinya, kalian tinggal kurangi aja. 30.000 kurang 10.000. Yaitu sisanya 20.000. Berarti 20.000 lebih banyak dibandingkan si adiknya. Bekalnya atau uang jajannya si Santi ini. Tuh. Kemudian membandingkan melalui perkalian ataupun pembagian, bagaimana sih perbandingan uang jajan si Santi dengan uang jajan adiknya? Itu 3:1. Artinya 3 kali lebih besar dibandingkan uang adiknya. Ini bisa disederhanakan ini, ya. Jadi ini hasilnya adalah 3:1. Artinya uangnya si Santi ini 3 kali lebih besar dibandingkan uang adiknya. Nah, gitu ya. Jadi, cara membandingkan itu bisa melalui pengurangan ataupun nantinya pembagian. Oke, berikutnya. Nah, di sini misalnya ada 3 buah kelinci dan 3 buah kucing ya. 3 buah kucing dan 1 buah kelinci. Berapa perbandingan kucing dengan kelinci? Jadi, kalian harus berurutan, Kucingnya ada 3, kelincinya ada 1. Berarti kalau kucing dengan kelinci, berarti 3:1. Atau penulisannya boleh juga seperti ini. Kalau kelinci dengan kucing, itu berbalik, 1:3. Atau seperti ini penulisannya. Jadi, hati-hati ketika kalian berusaha untuk membuat perbandingan, itu lihat terlebih dahulu apa yang diminta terlebih dahulu di soal itu, Kelinci, kucing berarti 1, 3. Kucing, kelinci berarti 3, 1. Ya, cara menulis perbandingan kalian bisa tulis seperti ini, bisa tulis per seperti ini. Jadi nggak masalah nanti kalau di sekolah kalian ya. Oke, next. Nah, di sini terlihat menulis perbandingan tadi udah dalam bentuk bagi atau dalam bentuk tanda titik 2 ataupun per ya. Di sini ada bebek itu sebanyak 6. Kelinci itu sebanyak 4. Jadi, kalian cermati perbandingan antara kelinci dengan bebek. Jadi, ini berurutan ya. Kelincinya ada 4, bebeknya ada 6. Jadi, perbandingannya adalah 4:6. Atau, kalau kalian menulis lebih sederhana, itu sama-sama bagi 2. Yaitu perbandingan antara kelinci dengan bebek. Sekali lagi ya, kelinci dengan bebek itu sama-sama bagi 2 ini, itu perbandingannya adalah 2:3. Kalau kita balik misalnya, bebek dengan kelinci. Kalau bebek dengan kelinci, itu bebeknya ada 6, kelincinya ada 4. Jadi kalau disederhanakan, itu perbandingannya otomatis 3:2. Nah, jadi kalau seandainya di soal itu kalian nggak ketemu jawaban perbandingan 4:6 atau 6:4, itu kalian sederhanakan perbandingannya ya. Jadi ini hati-hati nih, biasanya sering mengecoh kita ketemu perbandingan dengan angka sekian, tapi di jawaban nggak ada. Berarti angka itu kalian harus sederhanakan. Jadi sama-sama dibagi berapa dia ya. Oke, next berikutnya. Nah, tuliskan perbandingan berikut ke dalam bentuk yang sederhana. Nah, ini 12:8. Itu sama-sama bagi berapa? Kalau kalian belum bisa, sama-sama bagi 2 dulu, Itu jadinya 6:4.
Nah, ini masih bisa dibagi bagi dua lagi, Dek. Otomatis perbandingannya adalah 3:2. Nah, ini, Dek. Nah, setengah sama 3 ini, setengah ini sebenarnya bilangan yang paling sederhana, Dek, ya. Tapi dalam perbandingan, sekali lagi, dalam perbandingan, itu tidak boleh dalam bentuk pecahan, Dek. Tidak boleh dalam bentuk pecahan. Nah, kalau kalian ketemu perbandingan misalnya 1/4 berbanding 6. Jadi, gimana caranya ini itu biar nggak dalam bentuk pecahan, itu lihat aja penyebutnya angka 4, itu sama-sama kali 4 aja langsung. Jadi, 1/4 kali 4, ini kalian coret, 4 bagi 4 hasilnya adalah 1, 1 kali 1, 1. 6 kali 4, 24. Nah, ini 1/24. Sama kayak ini, setengah banding 3. Nah, ini. Setengah berbanding 3. Ya, sama-sama kali 2, Dek. Nah, ini kan ribet di sini penjelasannya ya. Sama-sama kali 2 aja. Karena ini penyebutnya 2, Dek. 2 bagi 2, 1. 1 kali 1, 1. Berbanding 3 kali 2, 6. Sama, Dek, ya. Jadi gitu aja tekniknya. Jadi lihat angka di bawahnya, atau sering disebut dengan penyebutnya, Dek. Itu menyederhanakan gini ya, pecahan ya. Menyederhanakan apa namanya, bentuk perbandingan ya. Oke, next. Nah, ini kembali lagi, membandingkan 3 besaran. Tadi udah, Dek. Jadi, kalian lihat terlebih dahulu apa sih yang ditanyakan, ya. Jadi, di sini kelincinya, berarti perbandingan antara kelinci, bebek, dengan kucing. Berarti 4 berbanding 6 berbanding 8. Jadi, lihat nama hewan ataupun apapun nanti di soal itu harus berurutan perbandingannya, ya. Jadi, sesuaikan dengan soalnya. Itu sama-sama bagi 2. Ini akan ketemu angka 2 berbanding 3 berbanding 4. Ya. Jadi sekali lagi, itu harus berurutan model perbandingannya. Ya. Oke, next. Membandingkan besaran pengukuran. Nah, ini. Kalau pengukuran entah itu nanti dalam bentuk massa, nah, kemudian dalam bentuk panjang, ataupun dalam bentuk waktu, itu satuannya harus sama. Nah, jadi kalian harus ingat tangga-tangga ini. Mungkin ketika SD kalian udah diajarin, Dik. Tangga-tangga ini kalian harus ingat. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini untuk yang panjang. Kemudian ada yang massa. Sama, Dik. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, ini kalian harus ingat. Kemudian waktu itu ada jam, sekon, menit. Nah, jadi sekali lagi satuannya harus sama. Nah, di sini contohnya adalah 1,2 meter berbanding 90 cm. Ini satuannya beda, Dik. Jadi kalian harus mengubah biar satuannya sama. Itu kita jadiin senti aja lah. Ini nggak usah diubah. Jadi tetap 90 cm. Ini 1,2 meter ini, kalian ubah ke sentimeter, Dik. Dari meter ke senti itu turunnya 2 kali. Berarti otomatis 1,2 dikali 100. Itu hasilnya adalah 120. Nah, itu perbandingannya. Disederhanakan, coret nolnya di 1. Sama-sama bagi 3. 4 banding 3. Nah, ini. Boleh penulisannya seperti ini, boleh juga seperti ini. Contoh yang lain misalnya 0,5 jam atau setengah jam sama 20 menit. Nah, ini satuannya berbeda, Dik. Bagaimana kalau satuannya berbeda? Itu jelas, Dik. Kalian harus samakan terlebih dahulu satuannya. Ubah aja misalnya langsung ke menit misalnya, Dik. Biar lebih gampang ya. Jadi, 1 jam itu ingat sama dengan 60 menit. Tadi ini kaliin aja 60.
setengahnya dari 60 itu 30 menit. Jadi 30 menit berbanding 20 menit. Nah, ini satuannya udah sama. Berarti perbandingannya coret aja nolnya 1. 3:2. Jadi gampang, Dik. Nah, itu caranya menulis perbandingan, mulai dari ada perbandingan 2, perbandingan 3, dan bagaimana besaran pengukuran. Biasanya besaran pengukuran itu yang paling sering adalah masa, panjang, dan waktu. Ya, jadi kalian harus ingat satuannya itu wajib sama. Ya. Nah, kita masuk ke perbandingan senilai, Dik. Nah, kapan sih perbandingan senilai? Jika suatu besaran naik, maka yang lain juga naik. Contohnya, misalnya, di kendaraan kalian ada bensin. Semakin banyak bensinnya, otomatis perjalanan kalian itu pasti akan makin jauh. Nah, itu perbandingan yang senilai, ya. Kemudian, apalagi ya, misalnya antara gaji sama jumlah orang di sebuah perusahaan. Jadi semakin banyak jumlah orangnya, otomatis perusahaan itu akan semakin banyak mengeluarkan gaji. Itu perbandingan yang senilai. Kalian nggak usah perhatikan yang ini ya. Mungkin bahasanya agak susah. Nanti kita akan bahas bagaimana sih caranya membandingkan perbandingan yang senilai maupun perbandingan yang berbalik nilai. Ya. Nah, ini mungkin ada contoh soalnya. Nah, ini. Sekolah SMP Mandiri membeli 3 pak buku tulis untuk 7 anak. Nah, ini perhatikan. 3 pak buku tulis untuk 7 anak. Jika terdapat 581 anak, berapa banyak buku tulis yang diperlukan? Nah, jadi kalian cara penyusunnya itu seperti ini, Dik. Nah, ini ada tekniknya. Jadi, Kak bakalan jelasin di sini, Dik, bagaimana tekniknya. Jadi kalian harus berurutan, Dik. Buku, kumpulin dengan buku. Anak, kumpulin dengan anak. Nah, untuk 3 pak, itu untuk 7 anak, Dik. Nah, 3 pak, 7 anak. Kalau 581 anak, itu berapa pak? Nah, gitu, Dik. Jadi setelah itu kalian tinggal kaliin silang aja. Jadi ini kali ini, 7 kali X itu jadinya 7X sama dengan 3 dikali 581. Jadi ini dikaliin silang, Dik. Oke, ya. Jadi ini dikaliin silang. Berarti X-nya, kalau mencari X, jadi angka di depan dari huruf yang kalian umpamakan itu sebagai pembagi, Dik. 3 dikali 581 dibagi 7. Nah, ini dah hasilnya sama, Dik. 249. Jadi gitu skemanya, Dik. Jadi buku dengan buku, anak dengan anak. Langsung kalian kalikan silang, Dik. Nah, nih, tuliskan besaran yang tidak diketahui sebagai variabel. Jadi, Kak anggap di sini adalah X itu adalah variabel ya. Mungkin nanti bakalan ada materi tentang aljabar sebelum masuk ke sini. Atau ini tergantung sekolah kalian. Bisa aja langsung masuk ke sini ya materinya. Oke. Nah, perbandingan berbalik nilai di sini diumpamakan antara uang sama bulan ya. Mungkin hal yang paling sederhana, waktu sama kecepatan motor. Di sini penjelasannya, jika suatu besaran naik dengan rata-rata tertentu, yang lain akan turun. Kalau tadi naik, ikut naik, turun, ikut turun. Kalau ini yang satu naik, yang satu turun. Contohnya, kalau kalian memacu motor kalian itu semakin cepat semakin cepat kalian memacu motor kalian, atau semakin gede kecepatan motornya, berarti untuk nyampai di suatu tempat itu perlu waktu yang semakin sedikit. Nah, kecepatannya naik, waktunya sedikit. Contoh yang lain misalnya, ketika membangun sebuah rumah. Misalnya, ketika membangun sebuah rumah, itu perlu tukangnya ada 3, waktunya 20 hari. Coba kalian tambahin tukangnya. Nah, waktu menyelesaikan rumah itu makin cepat apa makin lama?
kalau tukangnya makin banyak. Ya jelas, Dik. Makin cepat, artinya waktunya makin sedikit. Nah, itu waktu dengan banyak tenaga kerja. Itu juga berbanding terbalik dia. Nanti kita akan lebih banyak membahas di pembahasan soal ya. Jadi kalian di sini bagaimana sih skema pemahaman konsep awal, nanti akan detailnya itu di latihan soal ya. Jadi ketika Kak ngajar les juga seperti itu konsepnya ya. Oke, nah ini contohnya, Dik. Pada suatu hari, 10 anak mempersiapkan makanan untuk berkemah. Nah, jadi kembali lagi susunannya ini anak sama hari. Jadi anak dengan anak, hari dengan hari. Jadi 10 anak untuk 6 hari. 10 anak untuk 6 hari. Namun tiba-tiba peserta yang lain ikut bertambah menjadi 15 anak. Berarti tiba-tiba ada 5 anak yang masuk nih, Dik. Otomatis jadinya 15. Nah, kira-kira berapa hari dia bakalan habis makanannya? Nah, jadi otomatis 10 anak itu 6 hari bakalan habis makanannya. Berarti semakin banyak anak yang ikut, otomatis makanan bakalan makin cepat habis dia. Nah, ini berbalik nilai. Kalian jangan langsung kerjakan dikali silang ini, Dik. Salah satu perbandingan itu kalian harus balik. Salah satu aja, entah itu di anaknya ataupun di harinya. Misalnya ini 15 per 10 sama dengan 6 per X. Hanya salah satu aja, entah itu anaknya atau harinya. Tinggal kali silang ini, Dik. Sama kayak tadi. 15X itu sama dengan 10 kali 6. 15X sama dengan 60. Berarti X-nya sama dengan 60 bagi 15. Hasilnya adalah 4. Sama, Dik. Dengan pembahasan yang berbeda dengan yang ada di layar kalian, itu Kak gunakan teknik yang lain. Jadi itu, kalau berbalik nilai, itu salah satu perbandingan balik dulu, baru kalikan silang. Ya. Jadi itu untuk perbandingan yang berbalik nilai, Dik. Jadi silakan cermati dengan baik, Dik, ya, biar kalian bisa membedakan kapan itu perbandingannya senilai, kapan perbandingannya itu berbalik nilai, Dik, ya. Oke, jadi kalau ada yang kurang jelas itu kalian bisa bisa tanyakan di gini ya, di kolom komentar ya. Oke, Dik. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya, dengan kecepatan 80 km per jam, sebuah mobil dapat mengelilingi area balap dalam waktu 30 menit. Nah, ini, ada kecepatan. Tadi udah kita bahas, kecepatan dan waktu. Jadi, kalau 80, itu waktunya adalah 30 menit. Nah, kalau pengen 20 menit, berarti otomatis logikanya kalau pengen 20 menit sampai, otomatis biar lebih cepat nyampainya, otomatis kecepatan yang kalian harus gunakan itu makin cepat. X. Nah, ini berbalik nilai nih. Waktunya sedikit, kecepatannya besar. Jadi salah satu perbandingan itu kalian harus balik ya. Bisa kecepatannya kalian balik, bisa waktunya. Nah, Kak ambil misalnya waktunya lah kita balik. Berarti ini tetap di 80 per X sama dengan 20 per 30. Ini bisa kalian coret untuk memudahkan perhitungan. 2X itu sama dengan 80 dikali 3. Oke, Dik, ya. Disilakan dicermati dulu. Nah, ini jangan diperhatikan, mungkin kalian akan agak susah memahami, Dik. Mungkin juga bakalan beda jawabannya, karena di sini ada sedikit perbedaan ini ya. Dengan yang tadi Kak bahas, Dik. Nah, ini nih, ada perbedaan di sini ya. Jadi jelas ini, Dik. Berarti otomatis 2X itu sama dengan 80 kali 3. 80 kali 3 itu hasilnya adalah 240. Berarti X-nya otomatis 240 dibagi 2. Berarti kecepatannya adalah 120 km per jam, Dik. Nah, ini nih ada kekeliruan di sini perhitungannya ya.
Jadi silakan dicermati dengan baik. Nah, ini 80, 30. X 20 menit. Nah, karena ini berbalik nilai, salah satu harus dibalik. Jadi Kak membalik yang ini. Boleh kecepatannya? Boleh, Dek. Pasti hasilnya bakalan sama, Dek. Kalau kecepatan kalian balik, waktunya jangan dibalik, Dek. Setelah itu kali silang, ikuti proses perhitungan yang ada di sini. Tuh ya. Nah, itu untuk contoh-contoh soal bagaimana perbandingan senilai dan bagaimana perbandingan berbalik nilai, Dek. Ya. Oke, jadi kita masuk ke skala dan peta ya. Jadi ini masih bagian dari perbandingan. Jadi perbandingan disebut dengan skala dari peta. Itu pengertiannya adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Jadi kalau Kak rumuskan, itu dalam bentuk segitiga seperti ini dia. Oke ya, jadi ini adalah JP. JP ini adalah jarak pada peta. Kemudian ini S, ini JS. Ini jarak peta atau jarak pada peta. Kemudian ini jarak sebenarnya. Kemudian yang ini adalah skala. Nah, berarti kalau mencari skala, itu rumusnya adalah JP per JS. Kalau nyari JP, itu rumusnya adalah S dikali JS. Kalau nyari JS, itu rumusnya adalah JP dibagi S. Nah, jadi kalian bisa gunakan konsep rumus segitiga ini. Jadi ya kalau seandainya nyari yang di atas, itu dikali. Kalau nyari yang di bawah, itu dibagi dia. Itu aja konsepnya ya. Jadi ini ada contoh soal langsung. Diketahui peta sekolah dengan skala 1:800. Lapangan olahraga tergambar sebagai persegi panjang dengan ukuran, nah ini berarti ukuran pada gininya ya, ukuran pada petanya atau ukuran pada gambarnya yaitu 20 cm kali 15 cm. Tentukan ukuran lapangan olahraga sebenarnya, berarti yang ditanya adalah jarak sebenarnya, kemudian tentukan perbandingan antara luas pada gambar dan luas sebenarnya. Oke, jadi kita akan bahas deh ya. Nah, di sini ada slide yang kosong. Itu diketahui skalanya adalah 1:800. Kemudian untuk ukuran panjang dan lebarnya 20 kali 15. Nah, ini jarak pada petanya. Jarak pada gambarnya itu panjang kali lebarnya yaitu 20 dikali 15. Yang ditanya adalah JS-nya terlebih dahulu. Iya, jadi kembali lagi diingat rumusnya, kalau mencari JS, itu rumusnya adalah JP dibagi dengan skala. Nah, berarti kita cari dulu panjangnya terlebih dahulu. Jadi panjang sama dengan JP-nya yaitu 20, dibagi skalanya yaitu 1/800. Nah, kalau pembagian seperti ini, itu kalian balik ya, jadiin perkalian 20 dikali 800 per 1. Ini hasilnya 2 kali 8 itu 16.000 cm. Nah, ini kan satuannya masih cm di sini ya. Berarti kalau mau diubah ke meter misalnya, itu tinggal dibagi 100 saja. Coret nolnya 2 berarti 160 meter. Ya, kemudian kalau untuk mencari lebarnya, itu sama dengan 15/1/800. Jadi 15 dikali 800. Nah, ini hasilnya 15 kali 8, 12.000 ya. Sentimeter, kalau diubah ke meter, itu tinggal dibagi 100 lagi, itu hasilnya adalah 120 meter. Nah, jadi kita udah ketemu ukuran panjang dan lebar sebenarnya. Ini untuk soal yang nomor 1. Kemudian untuk soal yang nomor 2, kalian disuruh mencari perbandingan luasnya. Luas pada gambar
dibanding luas sebenarnya. Nah, jadi ketika mencari perbandingan itu diusahakan satuannya itu sama deh ya. Jadi jangan kalian gunakan yang satuan meter, melainkan kalian gunakan yang satuan senti. Berarti otomatis 20 dikali 15 kan gitu per 16.000 dikali 12.000. Nah, ini kita sederhanakan. Ini coret nolnya 1, coret nolnya 1. 2 sama 16, sama-sama dibagi, ini 8. Nah, kemudian ini 15, sama-sama bagi 3 misalnya, berarti ini 5, ini otomatis 4. Berarti sisanya adalah 5 per 800 dikali 4.000. Nah, oke ya, jadi 4.000-nya sama-sama juga dibagi 5, ini otomatis 1, ini otomatis 800. Nah, berarti tinggal perbandingannya adalah 1 berbanding 800 kali 800, 8 kali 8, 4, 4, nolnya nambah 4. Berarti 1 berbanding 640.000. Itu perbandingan dari luas pada gambar dengan luas sebenarnya dari lapangan tersebut. Ya. Oke, jadi setelah ini kita akan bahas secara detail mulai dari awal di perbandingan yang senilai, berbalik nilai, kemudian ada skala juga, jadi di latihan soal. Nah, jadi konsep-konsepnya udah tadi kita bahas, ntar kita akan detailkan di latihan soal ya. Oke, jadi kita akan masuk di latihan soal. Jadi sekali lagi, di latihan soal ini, itu akan dibahas secara detail lagi berkaitan dengan perbandingan ya. Jadi, keharap kalian simak dengan baik-baik. Nanti ketika soal keluar, kalian juga bisa bantu menjawab ya. Jadi, siapa tahu jawaban kalian benar, artinya konsep dari perbandingan itu udah kalian kuasai ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama dan yang kedua ya. Siswa kelas 7A SMPN 1 terdiri dari 15 anak laki-laki, 15 siswa laki-laki dan 25 siswa perempuan. Perbandingan, nah ini berurutan di laki-laki dengan perempuan. Kalian langsung tulis saja bahwa laki-lakinya itu ada 15, perempuannya itu ada 25. Ya udah, 15 berbanding 25. Tapi kalian harus menyederhanakan terlebih dahulu angkanya ya. Jadi ingat tadi udah Kak ajarin bagaimana caranya menyederhanakan bentuk perbandingan. Itu kira-kira 15 sama 25 ini sama-sama bagi berapa dia. Nah, yang paling ideal itu bagi 5. 15 bagi 5 itu hasilnya adalah 3. 25 bagi 5 itu hasilnya adalah 5. Berarti jawabannya adalah 3 banding 5 ya. Jadi jelas jawabannya itu yang B. Oke, next. Soal nomor 2. A berbanding B adalah 4 banding 6. Jika nilai A-nya 24, maka nilai B-nya. Nah, kalau mencari nilainya, bukan mencari perbandingannya, konsepnya itu adalah yang dicari per yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Nah, yang dicari siapa? B. B itu perbandingannya adalah 6. Berarti 6-nya taruh di atas 6 per yang diketahui adalah si A-nya. A-nya itu adalah 4. Dikali 24 jumlah A-nya ya. Jadi 24 dibagi 4 itu hasilnya adalah 6. 6 dikali 6 itu hasilnya adalah 36. Ya, jadi gampang deh. Jawabannya adalah yang B. Next soal berikutnya. Kelereng Arman dan Rudi berjumlah, nah ini jumlahnya diketahui deh ya, 180 butir. Perbandingan Arman dengan Rudi 4 banding 5. Jumlah kelereng masing-masing. Sama dengan konsep yang tadi, jadi kita cari si Arman terlebih dahulu. Nah, Arman itu yang dicari ya, perbandingannya adalah 4.
Sedangkan yang diketahui itu adalah jumlah mereka. Jumlah mereka berarti kalian jumlahkan 4 dengan 5 ini. 4 ditambah 5 kali jumlah yang diketahui adalah 180. Berarti 4 per 9 dikali 180. Hasilnya adalah 20, 4 kali 20 itu 80. Untuk si Arman. Sedangkan untuk si Rudi, itu jumlahnya adalah 5. Totalnya adalah 9. Sama ya, jadi bedanya angka yang di atas saja. Karena yang dicari berbeda. Dikali 180. Ini 20, 5 kali 20 otomatis 100. Berarti Armannya 80, Budinya adalah 100. Jawabannya adalah yang C. Oke, gampang ya. Asal konsep perbandingannya udah kalian kuasai. Ini kembali lagi. Perbandingan uang rapi dan gigi itu 3/4. Jika uang rapi itu 225.000, maka uang gigi. Nah, yang ditanya adalah gigi. Gigi itu 4. Berarti 4 yang dicari taruh di atas, per yang diketahui jumlahnya uang rapi nih. 3 dikali 225.000. Nah, ini dulu nih. Jadi 225 dibagi 3. 225 bagi 3 itu 7. Bentar ya, 225 dibagi 3, 7, 75. 4 dikali 75, itu hasilnya adalah 300. Berarti jawabannya adalah 300.000. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang C, ya. Jadi ingat konsepnya adalah yang dicari per yang diketahui kali jumlah yang diketahui, ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini tentang peta, dik. Sebuah peta memiliki skala 1 berbanding 1.200.000. Suatu tempat digambarkan pada peta berjarak 8 cm dari laut. Jarak sebenarnya. Nah, yang ditanya itu adalah JS-nya. Jadi rumus JS adalah, tadi udah kita bahas, itu JP dibagi skala. JP-nya adalah 8, skalanya adalah 1 berbanding 1.200.000. Nah, tinggal dikalikan aja, 8 dikali 1.200.000 per 1. 8 kali 12 itu hasilnya adalah 96, tambah 0 lagi 5. cm, karena satuan awalnya cm. Sedangkan yang diminta ini kilometer. Nah, kembali lagi kalian ingat, sudah Kak bahas di video sebelumnya ya, tentang urutan dari kilometer sampai milimeter itu. Nah, ini cm ke kilometer itu naiknya 5 kali, deh. Itu dibagi 100.000. Nah, ini coret nolnya aja. Nah, sisanya adalah 96 kilometer. Oke, jawabannya adalah yang A ya, benar ya. Jadi desi, meter, deka, hekto, kilo. Jadi naiknya adalah 5 kali. Ya, jadi otomatis 0 pembaginya jumlahnya juga harus 5 nanti. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini kembali lagi. Diketahui skala pada peta itu 1 berbanding 100.000. Jarak antar kota Jakarta Timur dan Tangerang Selatan itu 2 km. Berapa jarak kedua kota tersebut pada peta? Nah, yang ditanya adalah JP-nya nih, Dik. JP itu rumusnya adalah skala dikali JS. Nah, skalanya itu adalah 1 berbanding 100.000. 1 berbanding 100.000 dikali, nah ini kita ubah, Dik, ke cm. Karena permintaan di jawaban itu satuannya adalah cm ya. Berarti turun 5 kali, itu nambah nolnya lagi 5 ya. Jadi jadinya 200.000 cm. Nah, ini langsung aja dikaliin 200.000 cm. Dah, karena posisi angkanya atas bawah, kalian tinggal bagi aja. Ini coret nolnya 3, ini coret nolnya 2. 1 kali 2 cm. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, next soal berikutnya.
Kembali lagi tentang skala ya, tapi di sini skalanya yang dicari. Nah ini, jarak pada petanya, jarak sebenarnya. Oke, ingat satuannya harus sama ya. Jadi ini tinggal tambahin 0 lagi 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jadinya 60 juta sentimeter. Berarti otomatis kalau mencari skala, itu rumusnya adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. 20 cm per 60 juta. Nah ini, coret, coret. 1, 3. Berarti jawabannya adalah 1 berbanding 3 juta skalanya ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, next soal berikutnya. Nah ini, dalam sebuah proyek pembangunan terdapat 10 pekerja ditargetkan selesai dalam 30 hari. Nah ini, kalian harus bisa membedakan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi sekali lagi, kalau senilai yang satu tinggi, yang lain juga ikut tinggi. Kalau berbalik nilai, yang satu tinggi, yang lain rendah atau menurun. Nah, oke. Ini 10 pekerja selesai proyeknya itu adalah 30 hari. Jika manajer pembangunan menambah pekerjanya menjadi 15 orang, bukan pekerjanya ditambah 15, totalnya menjadi 15 orang ya, maka pembangunan tersebut akan selesai dalam berapa hari. Nah, ini logika sederhananya, kalau kalian berpikir ya, jadi logika sederhananya kalau kalian berpikir, itu makin banyak orangnya, otomatis pekerjaan akan makin cepat selesai, artinya waktunya makin sedikit. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Ya, berarti urutannya, ini pekerja misalnya, ini adalah harinya. Nah, katanya 10 pekerja itu selesainya adalah 30 hari. Kalau 15 pekerja, itu berapa hari? Nah, karena dia berbalik nilai, salah satu perbandingan ini, 10 banding 15 atau 30 berbanding X ini, harus kalian balik. Nah, Kak akan balik yang ini ya. Jadinya, 15 per 10 sama dengan 30 per X. Kali silang. 15X, kan gitu deh. Sama dengan 30 kali 10. Berarti X-nya otomatis 30 kali 10 dibagi 15. 30 bagi 15 itu hasilnya adalah 2. Ya. Oke, berarti otomatis selesainya 2 kali 10, 20 hari. Jadi benar, makin cepat. Mulanya 30 hari, ternyata setelah jumlah orangnya bertambah itu jadi 20 hari. Itu jawabannya adalah yang D. Iya, jadi kalian harus sebelum mengalihkan silang, sebelum membuat perbandingan, itu kalian harus menyimpulkan terlebih dahulu, dia berbalik nilai, apa senilai. Itu ya. Oke, next soal berikutnya. Sebuah mobil dikendarai oleh Nanda mampu menempuh jarak selama 15 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Nah ini, kecepatan sama waktu. Kalau kalian makin cepat bawa motor, otomatis makin cepat nyampe. Artinya waktunya makin sedikit. Nah, ini juga sama. Ini adalah berbalik nilai. Nah, jadi jangan lupa deh ya. Jadi kalau kalian masih ada yang kurang jelas, itu kalian bisa sematkan di kolom komentar ya. Pasti Kak akan respon pertanyaan kalian ya. Jadi seperti itu deh. Nah, jadi ini berbalik nilai. Berarti ada kecepatan, ada jam, ada waktu. Kak tulis di sini ya, ada kecepatan, ada waktu. Katanya kecepatan 60 km itu waktunya adalah 15 jam. Jika untuk menempuh jarak tersebut Nanda menghendaki 5 jam lebih cepat,
5 jam lebih cepat, otomatis 5 jam lebih cepat dari 15 itu 10 jam ya. Berapa kecepatan rata-ratanya? Nah, ini otomatis karena pengen lebih cepat, otomatis kecepatannya lebih tinggi daripada 60. Makanya jawabannya semuanya di atas 60 nih. Nah, kita balik, salah satu balik posisinya. Nggak pakai yang ini. X per 60 sama dengan 15 per 10. Kali silang. 10X sama dengan 60 dikali 15. Berarti X-nya itu otomatis 60 dikali 15 dibagi 10. Ini hasilnya adalah 6, 15 kali 6, itu hasilnya adalah 90 km per jam. Jadi jawabannya adalah yang D di sini ya. Jadi gampang. Oke, next soal berikutnya. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor sapi selama 15 hari. Perhatikan. Makanan dengan ternaknya. Di sini ternaknya adalah sapi. Berarti semakin banyak ternak, otomatis makanan bakalan makin cepat habis. Nah, ini juga sama, nih. Ada yang makin banyak, ada yang makin dikit. Ini juga sama, kesimpulannya adalah berbalik nilai. Nah, berarti caranya adalah sapi, kemudian sama waktunya. 40 ekor sapi, itu setara dengan 15 hari. Petani itu membeli 10 ekor sapi lagi. Nah, berarti total sapinya otomatis 50. Nah, ini kita nggak tahu nih. Nah, kembali lagi, karena dia berbalik nilai, salah satu perbandingan dibalik. Nggak pakai yang ini aja ya. Tetap yang di kiri yang dipakai, boleh kok yang di kanan. Pastinya hasilnya bakalan sama ya. Jadi 50 per 40 sama dengan 15 per X. Kali silang, 50X sama dengan 40 dikali 15. Berarti X-nya otomatis 40 dikali 15 dibagi 50. Ini coret. 15 bagi 5 itu hasilnya adalah 3, 4 kali 3 itu 12 hari. Jadi benar ya, makin banyak jumlah sapinya, otomatis makanannya itu makin cepat habis. Mulanya 15 hari menjadi 12 hari. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini kembali lagi sama, Dek ya. Antara ternaknya sama. Oke, kita langsung aja, Dek. 60 ekor ayam, 24 hari. Jika ia menjual ayamnya 15 ekor. Nah, ini makin dikit ayamnya, Dek. Jual dari 60, dijual 15, berarti sisanya adalah 45. Ini X. Ingat dibalik posisinya ya. 45 per 60 sama dengan 24 per X. Kali silang. 45X sama dengan 60 kali 24. Berarti X-nya 60 kali 24 bagi 45. Sama-sama bagi 15. 4. Ini 3. 24 bagi 3. Itu hasilnya adalah 8. 32 hari. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, dari tadi kita berbalik nilai aja ya. Karena mungkin agak lebih susah untuk berbalik nilai karena kalian harus membalik salah satu perbandingan yang udah disiapkan ya, baru dikali silang ya. Oke, next. Nah, sebuah mobil balap menempuh 60 km dalam waktu 30 menit. Nah, ini antara jarak sama waktu. Itu jarak sama waktu itu senilai dia. Jadi makin lama kalian di perjalanan, otomatis jarak tempuhnya itu otomatis makin jauh ya. Ini senilai ini. Antara jarak, jarak dengan waktu. Jadi jaraknya 60, waktunya 30 menit. Nah, kalau jaraknya 180, waktunya berapa menit? Nah, ini masih dalam kondisi menit ya satuannya. Nah, ini jangan dibalik, karena perbandingannya adalah senilai. Langsung aja.
60x sama dengan 180 kali 30. Berarti X-nya 180 dikali 30 bagi 60. Coret-coret hasilnya adalah 3. Nah, ini 90 menit atau 1,5 jam. Oke, jawabannya adalah yang D ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini kembali lagi. Ya, mungkin kalian udah harus ore-ore ya. Seorang petani ada makanan, kemudian ada, oh ya ini sama dengan soal yang tadi ya, jadi Kak nggak bahas yang ini deh. Sama dengan soal sebelumnya nih. Nah, nih. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 8 hari dengan sekelompok pekerja. Nah, ini. Hari dan pekerja, tadi udah berbalik nilai, cuma agak ribet bahasa soalnya nih. Jika pekerja yang ditambahkan 5 orang, maka pekerjaan itu dapat selesai menjadi 6 hari. Banyak pekerja mula-mula. Nah, ini pekerja mula-mula ini keanggap X. Berarti target pertamanya itu adalah 8 hari. Selesai dengan kita nggak tahu jumlah awalnya berapa, X. Nah, target berikutnya dia menambah orang ya, sebanyak 5. Berarti X plus 5. Itu ternyata selesainya adalah 6 hari. Ini harinya bisa coret aja ya, biar gampang. Balik posisinya, ingat deh. 8 per 6 sama dengan, balik posisinya ya, jadinya 6 per 8 sama dengan X per X tambah 5. Ya, jadi kali silang deh. 6 dalam kurung X tambah 5, 8X. Jadi 6X tambah 30, jadi caranya mengalihkan seperti ini nih. Sama dengan 8X. Bawa ke sana jadi 30 sama dengan, plus bawa ke sini jadi min, 8X kurang 6X. 30 sama dengan 2X, berarti X-nya sama dengan 30 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 15 orang jumlah pekerja awalnya. Ya, jadi ini bikin ribet karena di awal yang ditanyain. Berarti harus menggunakan variabel kedua-duanya di perbandingannya. Ya, oke. Next. Nah, ternyata sudah habis soalnya, Dik. Ya, jadi sekian pembahasan materi berkaitan dengan perbandingan dan latihan soalnya ini sudah sangat detail. Ada yang dari awal menyederhanakan perbandingan, kemudian ada skala, kemudian ada yang berbalik nilai yang sangat dominan soalnya, dan yang senilai. Jadi, semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran kalian di sekolah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry. Sampai ketemu di video berikutnya.